Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan minum. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Mari kita cermati secara sesama makhluk hidup di sekitar kita. Cicak adalah salah satu makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut ini bersama-sama. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Berdasarkan syair yang baru kalian nyanyikan, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Tahukah kalian, cicak berkembang biak dengan cara bertelur? Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertamanya itu adalah bernapas, kedua bergerak, ketiga bertumbuh dan berkembang, yang keempat membutuhkan makanan dan minuman, yang kelima peka terhadap rangsangan. Mari kita bahas secara mendalam. Yang pertama yaitu bernapas. Bernafas adalah proses mengambil oksigen O2 dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 dari dalam tubuh. Oksigen diperlukan makhluk hidup untuk membakar makanan di dalam tubuh. Pembakaran itu menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk bergerak dan beraktivitas. Nah, kalian harus mengetahui alat pernafasan manusia adalah, siapa yang tahu? Adalah paru-paru. Sedangkan alat pernafasan hewan, salah satunya ikan, adalah bernapas menggunakan insang. Iya, betul. Kalau cicak, ada yang tahu alat pernapasannya apa? Cicak alat pernapasannya adalah paru-paru. Yang kedua adalah bergerak. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Gerak manusia dan hewan dapat kalian lihat dengan jelas. Ketika bergerak, manusia dan hewan menggunakan alat gerak. Alat gerak manusia adalah tangan dan kaki. Alat gerak hewan dapat berupa sayap, kaki, dan sirip. Contoh, burung bergerak dengan sayap ketika terbang. Jika tidak terbang, maka burung bergerak dengan kaki. Contoh yang kedua adalah kuda bergerak dengan kaki, sedangkan ikan bergerak dengan sirip. Bergerak itu berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain, seperti kalian yang suka lari, jalan-jalan. Nah, itu adalah bergerak. Nah, Pak Guru, bagaimana contoh bergerak bagi tumbuhan? Karena kita tidak pernah melihat tumbuhan bisa berjalan atau terbang. Nah, tumbuhan itu bergerak tetapi tidak mudah untuk dilihat.
Contoh gerak pada tumbuhan adalah daun putri malu. Ada yang tahu di sini daun putri malu? Daun tersebut akan bergerak ketika tersentuh oleh kita, contohnya seperti itu. Itu adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar. Yang ketiga yaitu bertumbuh dan berkembang. Tumbuh yaitu bertambah besar. Contohnya adalah telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi makin besar. Akhirnya anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Sama seperti kalian, dari mulai bayi, anak-anak, anak dewasa sampai orang tua, itu adalah tumbuh. Sedangkan berkembang adalah kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan, untuk melestarikan jenisnya. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan dan tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan, sedangkan ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Bagaimana tumbuhan berkembang biaknya, Pak Guru? Tumbuhan berkembang biak dengan berbagai cara. Contohnya adalah pisang. Pisang berkembang biak dengan tunas. Yang keempat yaitu membutuhkan makanan dan minum. Sudah pasti setiap makhluk hidup membutuhkan makanan dan minum. Makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Makanan hewan berbeda-beda. Contohnya, kambing makan rumput dan daun, serta ayam makan biji-bijian. Bagaimana dengan makanan tumbuhan, Pak Guru? Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya, terutama cahaya matahari. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut, ada yang tahu? Disebut fotosintesis. Makhluk hidup juga butuh yang namanya minum, karena apabila tidak minum, semua makhluk hidup akan merasakan yang namanya dehidrasi. Karena semua makhluk hidup pasti beraktivitas seperti kalian. Contohnya, kalian berolahraga pasti mengeluarkan keringat. Apabila kalian tidak minum, maka kalian akan merasakan yang namanya dehidrasi, kekurangan cairan pada tubuh kalian. Yang kelima yaitu peka terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kemampuan makhluk hidup memberi rangsangan disebut adalah iritabilitas. Iritabilitas pada hewan dan manusia menggunakan panca indera, yaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, dan kulit untuk meraba. Baiklah anak-anak, pembahasan ciri-ciri makhluk hidup cukup sampai di sini. Semoga kalian dapat memahami dalam penjelasan yang singkat ini. Ada sedikit hadiah dari Bapak untuk kalian setelah slide berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, ini ada 10 hadiah untuk kalian ya. Kalian silakan menjawabnya, dan ketika kalian tahu jawabannya, boleh langsung menjawab jawabannya dengan cara mengirimkan jawabannya melalui WhatsApp Bapak. Jangan lupa sebelum kalian keluar dari video ini, like, comment, and subscribe ya. Tunggu video-video selanjutnya.
Terima kasih.